Kita di Indonesia ini, terutama di Pulau Jawa, banyak sekali tradisi memperingati tahun baru. Jawa Timur terutama banyak. Ada yang memperingati tahun baru Hijriyah dengan cara mandi. Mandinya setahun sekali pas satu suro. Itu biasanya pengikutnya Mbah Suro. Ada yang begitu. Ada yang memperingati satu suro, satu Muharram dengan cara mencuci pusaka. Ngumbah keris. Ada. Setahun sekali. Di tempat saya di Yogyakarta ada yang memperingati satu Muharram dengan cara puasa bisu. Puasa bisu itu puasa tidak ngomong. Mengelilingi benteng keraton. Seperti orang tawaf sebanyak 7 kali. Di Yogyakarta. Di Solo ada yang memperingati satu Muharram dengan mengarak kebu yang dikenal dengan nama Kebu Kiai Slamet. Indonesia adalah negeri yang jauh yang pengen memperingati apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Mulai lahirnya kita peringati, Isra Mi'rajnya kita peringati, turunnya Quran kita peringati, hijrahnya kita peringati. Untuk apa? Agar orang yang jauh kayak kita ini tidak lupa. Terhadap apa? Terhadap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah itu hijrah, Islam itu jadi diikuti oleh orang-orang yang hanya ada di sekitar Arab. Rasul meninggal, umatnya hanya sampai di sekitar Makkah dan sekitar Madinah. Rasul meninggal, umatnya belum sampai Indonesia. Umat Rasulullah meninggal paling jauh hanya sampai di Ethiopia. Hanya di Ethiopia, kemudian sampai teng Yaman. Dereng dugi Indonesia, belum sampai sini. Maka cerita tentang Rasulullah hidup belum sampai ke Indonesia. Hanya diceritakan di sekitar Makkah, di sekitar Madinah. Bahwa Rasul manusia mulia, punya sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ini hanya seputaran yang menikmati seputaran orang Makkah, orang Madinah. Orang Indonesia belum menikmati nikmat iman. Kita ini ya termasuk orang yang sangat jauh dari Rasulullah. Kalau kita melihat Rasul itu di sekitar Makkah dan di sekitar Madinah, kalau sampean haji ya, kita datang ke Mesir. Setelah Mesir masuk ke Afrika. Afrika itu negeri yang tidak jauh dari Arab. Hanya ngelompati Mesir. Itu tidak kebagian agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Eropa ini hanya ngelewati negara namanya Maroko. Dari Maroko ngelewati kampung namanya Casablanca, terus Tangier. Ini juga nggak kebagian agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini di Indonesia yang sudah sangat jauh, kita masih kebagian agamanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini negeri yang sangat jauh. Negeri yang mungkin tidak ada dalam kamusnya para sahabat. Sebutannya apa? Negeri Rasulullah itu disebut negeri Arab. Keluar Arab dikit namanya A'robi. Mirip orang Arab. Itu sampai di Yaman, sampai di Suriah, itu sebutannya A'robi. Sudah mirip orang Arab. Sampai di Persia atau Iran, ini disebut musta'riba. Orang yang suka memirip-miripkan diri dengan orang Arab. Sampai di India, itu disebut ajam. Ajam itu India. Yang masih besar-besar, cantik-cantik itu disebut ajam. Nah kalau kita ini kira-kira sebutannya apa? Yang sudah kecil-kecil, ireng-ireng, jelek-jelek, rembes-rembes ini kira-kira sebutannya apa? Itu sudah nggak ada dalam kamus ukuran bahasa. Tapi hari ini orang-orang yang kecil-kecil, jelek-jelek ini, rembes-rembes ini, yang tidak ada kamusnya dalam sebutan Arab, A'robi, Musta'riba, dan Ajam, hari ini Islam Indonesia menunjukkan kekuatannya menjadi Islam terbaik di dunia. Ketika Islam yang ada di Suriah runtuh, ketika Islam yang ada di Afghanistan runtuh, yang ada di Eropa musnah, kekuatan Islam terbesar hari ini ada di Indonesia. Orang haji paling banyak dari Indonesia. Masjid paling banyak di Indonesia. Tempat sholat paling banyak di Indonesia. Orang hafal Quran paling banyak Indonesia. Nah ini jadi pertanyaan orang. Apa yang terjadi dengan Islam Indonesia? Akhirnya orang-orang ini datang ke sini pengen tahu. Pengen tahu ada apa Islam kok begitu kuat. Begitu nyampe sini peneliti-peneliti Islam kaget. Kenapa? Karena seluruh peneliti Islam pasti belajar Islam bermula dari Arab. Begitu keilmuannya mumpuni tentang paham Islam semuanya versi Arab, masuk ke Indonesia bingung. Kenapa? Mencari musola tidak ada. Ketemunya langgar. Mencari kalimah Allah ketemunya pangeran. Sudah paham pangeran Allah, kaget karena ternyata ada manusia namanya Pangeran Diponegoro. Kaget lagi. Ini cari Allah Pangeran. Kaget lagi ada yang nyebut Allah sing ngecet Lombok. Mencari syaikhun ustadun di sini tidak ketemu. Ketemunya kiai. Begitu memahami bahwa kiai adalah pemimpin agama, terus disimpulkan bahwa di Indonesia yang namanya pemimpin agama adalah kiai. Tapi begitu belajar di Indonesia jadi kaget karena ternyata yang namanya kiai bukan hanya ulama, ada tombak namanya kiai, tombak kiai pleret. Bahkan ada kebun namanya Kiai Selamet. Simbol Islam itu sebagian besar adalah jubah. Begitu masuk ke sini, ketemunya orang tidak berjubah. Jubahnya dipotong. Yang bawah jadi sarung, yang atas jadi baju takwa. Kalau masih kainnya sisa jadi serban. Lah. Dari sana bahwa memahami kalau Islam itu pasti punya jenggot.
Begitu sampai di sini bingung kok rata-rata tidak ada jenggotnya. Mereka seolah-olah menyimpulkan bahwa Islam itu celananya cingkrang. Begitu masuk ke sini, cari yang cingkrang tidak ada. Lah ini maka banyak sekali akhir-akhir ini orang salah paham dengan Islam Indonesia. Sehingga ketika salah paham dia tidak mau belajar lebih dalam karena mereka sudah punya ilmu sehingga ilmunya untuk menganalisis Islam Indonesia. Lah akhirnya tidak nyambung. Akhirnya ketemu kulitnya Islam Indonesia. Tapi coba nanti kalau sudah belajar dengan sangat dalam, mereka akan tahu. Apalagi kalau belajarnya ke Surabaya. Karena biang keroknya Islam itu awalnya dari Surabaya. Yang menyebabkan Islam ini berkembang ke seluruh Indonesia, itu awalnya dari orang Surabaya. Namanya siapa? Raden Rohmat Sunan Ngampel. Jadi kalau berbicara Islam Indonesia, bagaimana membawa Islam yang lahir dari Arab sampai ke sini, jangan sekali-sekali meninggalkan Sunan Ampel. Karena beliau adalah kunci. Beliau punya murid namanya Datuk Ribandang menyebarkan Islam ke kawasan timur, bertempat di Gunung Bawakaraeng, Sulawesi yang menjadi sebab berkembangnya Islam di Indonesia timur. Beliau punya anak murid namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang punya murid namanya Hatib Dahyan. Hatib Dahyan bergerak ke Kalimantan menjadi sebab berkembangnya Islam di Kalimantan dan menjadi cikal bakal kerajaan Islam se-Kalimantan. Sunan Ampel punya murid namanya siapa? Namanya Aryo Dilah. Aryo Dilah atau Raden Husein bergerak ke Semenanjung Sumatera menjadi sebab berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Sunan Ampel punya anak namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang punya murid Sunan Kalijogo yang menjadi sebab berkembangnya Islam ke seluruh pedalaman pulau Jawa. Nah ini yang kadang orang tidak mau mempelajari ini, makanya kadang pangling dengan Islam di Indonesia.